Baik, terima kasih telah menghadiri seminar proposal pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haruski Bani Adam dengan NIM 22051204135 dari kelas TIC angkatan 2022, program studi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kali ini saya ingin mengusulkan sebuah judul proposal yang berjudul Perancangan UI UX Platform Web Loka Jatim untuk mendukung digitalisasi UMKM dan event lokal di Jawa Timur. Kemudian untuk latar belakang penelitiannya sendiri adalah di era digital saat ini, perhatian terhadap pelestarian budaya dan dukungan terhadap ekonomi lokal itu semakin dibutuhkan. Namun banyak kesulitan menemukan informasi terpusat dan akses yang memadai. Minimnya promosi produk lokal dan minimnya informasi acara budaya menjadi tantangan utama. Untuk penelitian yang dikembangkan oleh Elnur Hasana dan kawan-kawannya, bahwa generasi muda itu lebih tertarik pada budaya asing dibandingkan budaya lokal, seperti tarian tradisional, wayang kulit, dan kerajinan khas Indonesia. Selain dari aspek budaya, bidang ekonomi lokal pun harus menjadi perhatian utama. Menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, merupakan salah satu provinsi dengan potensi budaya yang kaya dan jumlah UMKM yang signifikan. Berdasarkan pendataan terakhir, terdapat 1.123.691 unit UMKM yang tersebar di 29 kabupaten atau kota. Kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian di Jawa Timur mencapai 57,81%, menjadikan provinsi ini sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta. Nah, kemudian Basri dan Sari dan kawan-kawannya ini pada penelitiannya menemukan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan daya saing UMKM dengan memperkuat rantai pasokan dan hubungan pasar. Meskipun banyak penelitian yang telah membahas digitalisasi UMKM, integrasi antara promosi UMKM dan pelestarian budaya lokal ini melalui platform berbasis web belum menjadi fokus utama mereka. Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan platform web Loka Jatim. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan promosi UMKM, informasi acara seni dan budaya Jawa Timur secara efektif dalam satu platform. Dengan pedasan UX yang inovatif, platform ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik budaya lokal di kalangan generasi muda dengan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas jangkauan UMKM melalui solusi digital yang berkelanjutan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama adalah dalam merancang dan mengembangkan prototipe platform berbasis web untuk mendukung digitalisasi UMKM di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, membuat desain UI UX inovatif yang intuitif dan relevan untuk mengintegrasikan promosi dan UMKM dan informasi budaya lokal. Kemudian untuk batasan penelitiannya sendiri, yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan platform berbasis web untuk mendukung digitalisasi UMKM dan pelestarian budaya di Jawa Timur. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada UMKM lokal di Jawa Timur dan event seni budaya yang terkait. Kemudian desain UI UX hanya dirancang untuk kebutuhan pengguna utama, yaitu pelaku UMKM, masyarakat umum, dan penyelenggara event budaya di Jawa Timur. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan aplikasi berbasis mobile maupun integrasi layanan transaksi keuangan. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan fitur literatur terkait digitalisasi UMKM dan pelestarian budaya lokal melalui teknologi informasi. Untuk manfaat praktisnya sendiri, memberikan solusi inovatif bagi UMKM untuk memperluas pasar melalui platform digital berbasis web. Kemudian membantu masyarakat, khususnya generasi muda dalam menemukan dan memahami budaya lokal secara menarik dan mudah terkhusus di Jawa Timur. Kemudian kajian pustakanya sendiri adalah yang pertama UMKM atau usaha mikro kecil menengah, atau juga disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM, adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Untuk digitalisasi UMKM sendiri adalah perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis dan operasional UMKM. Kemudian desain UI UX adalah UI adalah tampilan yang dilihat pengguna, sedangkan UX sendiri adalah pengalaman yang
dirasakan oleh pengguna saat menggunakan sebuah sistem atau platform tersebut. Nah, keduanya ini bekerja sama untuk menciptakan interaksi digital yang efektif dan menyenangkan. Kemudian pelestarian budaya lokal sendiri adalah upaya untuk menjaga dan mengembangkan warisan nilai-nilai tradisi, seni, bahasa, warisan budaya suatu daerah tertentu kepada generasi mendatang. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti dokumentasi, pendidikan, ataupun pengenalan melalui media digital, serta integrasi budaya lokal ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ekonomi lokalnya sendiri adalah aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah atau komunitas tertentu, sehingga melibatkan pelaku usaha seperti UMKM, koperasi, ataupun masyarakat setempat. Sehingga fokusnya mereka adalah memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut. Dan kerangka konseptual sendiri dari UMKM, dia akan digitalisasi ke dalam platform digital sehingga menghasilkan daya saing. Kemudian desain UI sendiri akan menghasilkan pengalaman pengguna serta akan menghasilkan kepuasan pengguna. Setelah itu dia akan lanjut ke tahap pengembangan platform lebih lanjut. Kemudian platform digital dia akan melakukan promosi budaya lokal sehingga dia bisa menumbuhkan minat generasi muda sehingga dia akan muncul pelestarian budaya. Untuk metodologi penelitiannya sendiri menggunakan metode design thinking di mana dari 5 tahap, ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Pada tahap empathize, subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM, komunitas budaya, dan calon pengguna platform. Menggunakan metode wawancara mendalam untuk menggali kebutuhan dan tantangan pengguna. Kemudian observasi langsung pada aktivitas UMKM dan acara budaya. Kemudian survei untuk memperoleh data secara kuantitatif dari calon pengguna platform. Kemudian outputnya, wawasan yang terorganisasi dalam bentuk affinity diagram membantu memahami permasalahan utama pengguna. Kemudian pada tahap define yang akan merumuskan masalah. Untuk menganalisis data ini menggunakan metode thematic analysis untuk mengidentifikasi dari hasil wawancara dan observasi. Hasilnya dia akan dipetakan ke dalam affinity diagram dan akan muncul problem statement bahwa platform ini harus mengatasi kurangnya exposure budaya lokal dan keterbatasan fitur UMKM. Pada tahap ideate, dia akan menghasilkan ide atau solusi yang dilakukan melalui brainstorming bersama tim pengembang atau menggunakan metode how might we atau POV atau point of view. Outputnya sendiri akan ada fitur-fitur yang digunakan untuk mencari solusi inovatif dan efektif pada platform tersebut. Kemudian pada tahap prototype, dia akan membuat 3 tahapan. Yang pertama ada low fidelity prototype, kemudian high fidelity prototype, kemudian ada final prototype untuk hasil desain hi-fi untuk fitur-fitur platform. Kemudian pada tahap testing atau pengujian melalui evaluasi di platform tersebut menggunakan MES sebagai media pengujiannya. Metodenya dengan usability testing dengan pelaku UMKM langsung dan komunitas budaya. Kemudian penilaian menggunakan sistem usability scale. Outputnya dia akan ada daftar perbaikan untuk iterasi dan pengembangan selanjutnya. Nah, hasil yang diharapkan adalah peningkatan aksesibilitas informasi. Dapat dilihat dari 85% merasa pengguna itu lebih mudah menggunakan atau menemukan informasi tentang acara seni dan budaya lokal melalui fitur pencarian berbasis lokasi. Kemudian keterlibatan UMKM dan komunitas budaya. Dapat dilihat dari 70% pelaku UMKM dan komunitas budaya yang diuji menyatakan bahwa platform ini membantu meningkatkan exposure produk dan acara mereka secara signifikan. Kemudian kepuasan pengguna yang tinggi. Skor sistem usability scale rata-rata 82 untuk menunjukkan tingkat kepuasan pengguna terhadap kemudahan navigasi dan fitur platform. Kemudian untuk pengambilan kesimpulannya, melalui penerapan metode design thinking tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan platform digital yang tidak hanya memecahkan permasalahan pengguna, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya pada kali ini.